Kenapanya kok nggak bisa tidur? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, saya buat konten ini dadakan ya, teman-teman, karena kebetulan sebelum saya buat konten ini ada yang tanya. Jadi sekalian aja karena real case gitu ya, dan mungkin banyak juga teman-teman yang merasakan. Saya ingin menyampaikan beberapa tips terkait dengan permasalahan teman-teman yang mungkin sering insomnia, nggak bisa tidur malam. Jadi susah banget buat tidur malam gitu ya. Nah, sudut pandang saya melihat kejadian ini itu nggak cuman sekedar nanti dikasih obat langsung beres gitu ya, teman-teman ya. Hilangkan pemikiran itu ya. Jadi jangan jangan lagi berpikir bahwa harus minum obat baru bisa tidur, harus minum obat baru bisa tidur. Jangan mikir kayak gitu lagi ya. Pasti ada solusi yang lainnya juga. Nah, solusinya apa, Mas? Gitu kan. Ada dua. Solusi before dan juga solusi after. Gitu. Maksudnya gimana, Mas? Gini. Kalau kita mikirnya ke solusi after gitu kan, dan gejala-gejala yang teman-teman rasakan tuh seperti apa gitu ya. Kita bisa menemukan solusi terbaiknya, solusi before maupun solusi afternya itu kalau kita sudah tahu why-nya atau kenapanya kok nggak bisa tidur gitu ya. Nah, kita coba breakdown ya, bedah one by one ya, teman-teman. Yang pertama, mungkin nggak bisa tidur karena mikirin sesuatu ya. Sekali lagi ya, ada sesuatu yang dipikirkan di sini dan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Nggak tahu kenapa kok cemas saja, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mikirin itu, atau bahkan nggak sadar mikirin itu. Nah, permasalahannya itu loh, tanda kutipnya nggak sadar itu tadi loh. Itu yang repot, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mungkin karena kecapean, mungkin baru kerja berat atau apapun itu gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan solusinya. Kemudian yang ketiga, itu karena mungkin ya, saya nggak tahu ya, setiap orang pasti case-nya berbeda-beda. Tapi sejauh ini saya membantu teman-teman yang mentoring, itu rata-rata dua itu. Dan yang terakhir adalah karena makan malamnya itu berdekatan dengan waktu tidur. Jadi ketika makan selesai, berbaring, asam lambung kambuh, itu yang membuat sensasi datang dan nggak bisa tidur. Solusinya gimana, Mas, untuk 3 kasus ini gitu kan? Kita mulai dari urutan yang paling belakang dulu ya, yang nomor 3 dulu ya. Yang ketiga, kalau makan malamnya berdekatan dengan waktu tidur, ya udah, makan malamnya dijeda dengan waktu tidurnya itu, kasih waktu atau jeda yang cukup gitu, minimal 3 jam ya. Dan jangan langsung berbaring, jangan langsung terlentang gitu ya ketika setelah makan ya. Maka makan malam paling bagus kalau Anda biasa tidur jam 9 ya jam 6. Biasa tidur jam 10 ya setengah 7 dia udah stop makan malam. Kalau kita kerja, Mas, pekerja nih, setiap malam harus makan karena laparnya luar biasa, Mas. Oke, ganti dengan buah, ganti dengan resmik, jus kurma sama nasi. Itu mengenyangkan tapi nggak memberatkan di lambung, teman-teman ya, dan nggak membuat asam lambung naik, sehingga sensasi nggak akan muncul. Kalau Anda makan nasi porsi banyak, apalagi nasi dengan lauknya misalkan daging ya, lemak tak jenuhnya banyak, ya udah Anda tidur nanti asam lambungnya kambuh dan membuat Anda sensasinya terasa dan nggak bisa tidur. Solusinya gitu. Itu yang ketiga dari yang ketiga tadi ya. Yang kedua ya, itu terkait dengan kalau kecapean gimana, Mas, gitu kan, baru kerja berat atau apapun itu. Simple ya, kalau ada merasa nggak enak dengan tubuh Anda gitu kan, ada 2 solusinya. Yang pertama, ini tadi kita bahasanya solusi after ya, setelah kejadian itu terjadi ya, teman-teman. Nanti solusi before-nya setelah ini. Yang pertama, kalau Anda merasa kecapean, minum saja sebelum tidur setengah jam deh salah satu resep sehat yang dibuat dengan air hangat. Jahe pandan madu boleh, jahe madu tumbar cengkeh itu favorit saya gitu kan. Kemudian yang ketiga, air rebusan serai. Boleh pilih salah satu dari 3 ini tadi. Insya Allah akan membantu Anda bisa tidur nyenyak, teman-teman. Kemudian selanjutnya, biasanya ya kalau kondisi seperti itu mungkin pagi harinya Anda merasa capek, badannya berat atau nggak enak, atau kalau orang Jawa bilang tuh gemberges gitu ya, kayak gimana sih, nggak nyaman banget gitu kan. Saran saya, ketika ada matahari Anda langsung berjemur, buka baju. Kalau cowok ya, kalau cewek ya udah berjemur aja, nggak apa-apa. Jangan buka baju pada kabur nanti ya, repot nanti. Langsung berjemur minimal 30 menit. Saya yakin kondisi tubuh Anda yang misalkan drop gemberges gak enak kan, turun gini ya, itu nanti setelah Anda berjemur, habis itu Anda mandi, atau sebelumnya Anda mandi, habis berjemur mandi lagi gitu kan, Anda akan kembali normal gini, teman-teman. Seger rasanya, langsung fit lagi, kayak normal lagi. Praktekin deh.
tapi kan nggak enak mas gini-gini buat berjemur. Nah, makanya itu tantangannya tuh ujiannya Anda mau ngelakuin berjemur atau enggak ketika kondisi seperti itu. Kalau Anda mau, ya Anda lolos dong ujiannya. Dapat hasil ujian nggak dapat nilai berapa? Ya nilai A lah. Kondisinya jadi bagus. Maka itu pilihan teman-teman gitu ya. Nah, kalau kasus yang pertama, kalau ada sesuatu yang dipikirkan sebelum tidur dan mungkin nggak disadarinya gitu kan, itu yang tidak butuh apa-apa sebenarnya teman-teman. Yang dibutuhkan hanya cari tahu dulu sebabnya kenapa kita mikirin itu sebelum tidur. Bisa nggak mikirin itu? Nah, kalau di buku saya ya, di 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan anxiety, itu saya sebut di formula pertama dengan shifting brake teman-teman. Ya, yang mengganggu kepikiran Anda, yang mengganggu kecemasan Anda itu apa? Yang menyebabkan Anda terus kepikiran dan nggak bisa tidur itu apa? Mungkin Anda nggak menyadarinya. Nah, maka tugas pertama Anda ya, karena Anda tidak menyadarinya, kenapa itu terus berulang dan terjadi lagi setiap malamnya? Tugas Anda pertama kali ya, bukan cari obat, bukan minum herbal, atau bukan berjemur juga. Itu membantu, cuman bukan tugas utama Anda. Tugas utama Anda adalah menemukan sebab kenapa kok aku mikirin itu terus. Itu digali dulu teman-teman, digali dulu. Oh aku mikirin ini nih, oh aku mikirin ini, oh mungkin karena ini, oh karena ini gitu. Gimana cara galinya Mas? Ya Anda berintrospeksi diri, muhasabah dulu. Baca buku saya deh di Formula 1, ulangin lagi tentang shifting brake, nanti akan ketemu. Nah, kalau udah ketemu, lanjut di Formula 2, Formula 3, ada solusinya di situ. Anda akan bisa tidur nyenyak, teman-teman. Karena udah ketemu kan sebab kenapa Anda terus kepikiran yang selama ini nggak pernah Anda sadarin dan masuk alam bawah sadar Anda, dan itu mengganggu Anda setiap mau tidur, gitu kan? Beresin sebabnya, solusinya ada di Formula 2 dan Formula 3. Beres, Anda bisa tidur. Apalagi sebelum tidur minum salah satu resep sehat lagi. Waduh, Masya Allah, itu mantap banget gitu ya. Enak banget deh. Hidup Anda terasa lebih berharga lagi, dan Anda merasa tidur Anda tuh berkualitas teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.